PPKM gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi ya teman-teman, yuk kita sama-sama kita taati PPKM yang berlaku supaya ini virus cepat itunya, maksudnya nggak nyebar lagi gitu. Kita bantu Indonesia dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan kita tinggal di rumah, nggak kemana-mana, jaga prokes, minum Suba Utsu untuk perkuat imun. Udah, sebenarnya itu hal simpel tapi yang sangat berarti buat negara kita saat ini, karena udah nggak ada tempat lagi di rumah sakit. The only choice is we have to be healthy gitu sekarang. Jadi ya itu sih kalau pesan dari aku gitu. Tetap sehat semuanya, tetap semangat ya, walaupun dari rumah kita tetap bisa bisnis ya karena EFC ini gitu. Itu enggak, Dok? Oke, thank you, Thank you, Cilavina. Lavina. Thank you very much. Thank you. Jadi gitu ya, teman-teman. Ini udah ada, jadi yang dari tadi Dokter Luigi ngomong, nggak ada yang hoax, semuanya bener. Ini kejadian satunya itu ya bener. Barusan Cilavina emang udah bilang, beneran Dokter Luigi menyebarkan energi positif ya, kita kalau bilang bahasa Indonesianya ya. Maksudnya kayak, saya nggak tahu sih Dok, maksudnya gimana ya, kayak apa itu cuman yang bisa lakuin itu dokter atau gimana? Takutnya kalau misalkan saya ngelakuin ini Dok, contohnya ada teman saya misalkan kena positif COVID, terus enggak, udah lu nggak apa-apa, tiba-tiba besoknya metong, kan nggak lucu juga Dok. Aku belajar banyak dari healer aku ya. Salah satu member kita ada yang healer. Kalau teman-teman mau coba juga silahkan. Nanti aku kenalin. Itu bagus ya. Ini bukan magic ya, tapi seperti apa ya? Seperti prana gitu. Dan banyak sekali aku belajar afirmasi dari beliau dan bikin aku memang lebih bangkit ya. Mentalku ini sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu, aku ini pernah alamin masa di mana aku ada alamin suatu gangguan namanya panik, histeria panik. Waktu aku sempat cerai, papiku meninggal tuh, aku pernah ngalamin episode panik histeria. Jadi cemas kayak mau mati. Nggak ngerti deh bayanginnya gimana. Dan itu lebih parah teman-teman. Lebih parah daripada kena COVID. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, ngeblank, ngeblok. Nah gitu. Jadi, dan aku belajar ya. Jadi aku dapat satu sahabat juga, saudara di AFC ini, orang Bali yang memang sangat-sangat cocok gitu. Nah, jadi ada hal-hal itu yang memang kita harus tanamkan juga. Jadi, kalau aku bilang sih semua afirmasi. Kalau Angga bilang begitu, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita berdoa ini kan nggak tahu yang mana yang diterima ya. Waktu mamiku hampir meninggal pun, aku nggak tahu doa siapa yang diterima. Belum tentu doa gue kan banyak dosanya gitu. Jadi, mungkin doa salah satu memberku diterima, saturasi mamiku tuh 55. Tapi di PCR negatif. Bingung sebenarnya waktu itu, cuman dalam waktu 5-10 menit naik jadi 100. Jadi ada kekuatan lain teman-teman yang bikin semuanya tuh jadi terjadi ya, dan aku percaya itu. Nah, termasuk Lavina waktu kena drop memang. Lavina, Cieni, Pak Budi Darwin gitu, drop. Aku harus masuk ke dunia mereka gitu. Kalau aku kena drop nggak? Drop pasti. Siapapun kena itu nggak ada namanya tegar, itu nggak ada, pasti ada dropnya. Cuman bagaimana caranya kita bikin dia nggak drop dulu deh. Makanya aku bilang, udah nggak apa-apa Lavina. Aku ingat dulu dia malam-malam dia bilang, aduh aku nih sesak loh, ke rumah sakit nggak ya? Nggak usah, aku bilang, ronsen nggak usah. Sebenarnya bukan karena aku dokter, tapi itu afirmasiku. Betul. Pak Gunarto itu antigen positif. Wah, langsung drop ya. Dropnya bukan karena takut, tapi kecewa. Waduh, saya ini olahraga terus, minum USU 8 sehari, Suba 4, kok bisa ya antigen saya positif. Aku bilang, udah PCR? Belum. Keluhannya apa? Demam, ngilu-ngilu. Udah, tunggu aja. Aku bilang, Pak, tunggu 3 hari. Penasaran, dia PCR sebenarnya nggak perlu ya. PCR itu sebenarnya nggak perlu juga loh. Kalau kita bisa isoman, bisa diam di rumah, terus ngapain PCR? Apalagi keluhannya nggak ada atau OTG atau ringan. Nah, menurut aku, ya udah lu anggap lu PCR. Karena benar kata Angga, begitu lihat PCR positif, waduh, bedanya jauh sekali gitu ya. Ya udah lu perlakukan. Makanya ada satu temanku, Dokter Chris, dia bilang, Ji, lu harus perlakukan diri lu seperti OTG. Itu yang aku lakuin nggak?
aku udah lakukan diri aku ini seperti OTG dari 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Aku minum vitamin E, aku minum zinc, aku minum vitamin D3, dan sebagainya. Aku berjemur, aku isoman sebisa aku. Gitu ya. Jadi kalau aku dari luar kota, aku pulang ke rumah, aku nggak tidur sama mami, anak istriku, aku ada kamar sendiri, aku tidur di situ. Jadi aku perlakukan diri aku selalu sebagai OTG. Dan itu salah satu cara aku untuk menenangkan diri aku. Gitu ya. Bahwa gue nggak jadi penularan buat orang lain. Nah juga Pak Gun, akhirnya Pak Gun hari keempat atau ketiga dia bilang, aduh saya mulai nggak bisa nyium nih. Nggak kerasa nih dokter kalau makan. Udah PCR, udah dia bilang pagi. Tadi sore. Hasil kapan? Besok. Udah, aku bilang itu influenza berat. Bukan COVID. Nggak mungkin lah, saya kan ketemu orang COVID, berpelukan atau apa di Semarang. Ya udah, tunggu aja Pak Gus. Sebab biasanya anosmia nggak muncul di hari-hari yang begitu. Biasanya dia muncul di awal. Aku bilangnya gitu sih. Aku anggap itu afirmasi nggak? Aku percaya banget dengan afirmasi. Besok paginya, dia telepon, dia bilang, wih, dokter nih sih, bukan dokter loh, malaikat tadi katanya. Oh bisa negatif ya PCR gua gitu. Aku bilang karena ya memang begitu gitu. PCR-nya negatif, tiba-tiba nggak setelah lihat hasil PCR itu negatif, bisa main sepeda, apa, napasnya lega, langsung makan enak lagi, kan aneh gitu. Jadi itulah mindset dan afirmasi teman-teman. Ada juga tim di Semarang ngobrol sama aku nih sebelum aku ke Surabaya. Dia bilang, dok, kalau saya sih yakin saya pasti kena COVID, tapi keluarga saya nggak akan ada apa-apa. Saya sih pasrah aja lah katanya. Kena bener. Panik. Stres. Kayak orang mau mati akhirnya. Makanya teman-teman hati-hati dengan mulut. Jangan berafirmasi yang kita nggak pengen. Aku nggak pernah berafirmasi, oh semoga keluargaku semuanya kena COVID dan nggak apa-apa. Nggak pernah loh, nggak. Nggak pernah loh. Karena bisa aja itu yang dikabulkan. So, Angga atau siapapun, Niko bukan dokter. Tapi dia menolong banyak jiwa orang lain, mental, termasuk diriku. Jadi, afirmasi penting ya teman-teman. Makanya tadi aku singgung soal meditasi, afirmasi karena aku lakukan. Doa, aku bukan pendoa yang bagus, tapi berusaha lah untuk bisa mengucapkan hal-hal yang kita inginkan aja. Jadi, salah satu trainingku juga bilang, kita hanya pikirkan yang kita inginkan aja teman-teman. Jangan pikirin hal yang kita nggak inginkan. Itu penting banget. Terus, jangan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi, pergi, table talk. Kayaknya COVID deh tadi Angga itu. Gimana ya? Pulang meriang. Aku tahu nggak waktu ke Semarang kemarin. Aku foto pelukan, ngobrol, jelasin marketing plan, strategi. Yang duduk sebelahku 3 orang, 3-3-nya positif. Ya Allah, aku bilang gila ini. Baru nyampe Surabaya. Panik nggak? Panik dong. Siapa nggak panik? Colok, negatif. Sampai Banyuwangi, berhenti dulu. Karena mau ke Bali kan takut kan, nggak enak, banyak orang. Colok lagi. Aku nama sutradara, berlapan tuh, colok gitu. Tapi aku selalu berpikir bahwa aku harus ke GWK dalam keadaan sehat, karena kalau aku nggak datang, gimana caranya aku taruh mukaku di depan kalian gitu ya. Gitu. Jadi itu yang aku terus afirmasi dan dibantu tentunya sama teman yang di Bali. Dia bilang semua orang guruku di Bali udah doain, nggak mungkin ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Kami orang Bali serahin nyawa buat acara AFC. Dan akhirnya aku pergi. Dan nggak ada apa-apa. Amin. Sama sekali gitu loh. Gitu. Jadi afirmasi mungkin diiringin dengan doa, itu yang paling kuat. Pada ujungnya semua kan kembali ke Tuhan. Afina panik. Siapa aja panik. Budi Darwin panik. Sama. Pak Budi Darwin itu sama gitu. Tapi ya aku ajak bercanda, dia ketawa. Dan Pak Budi agak cuek waktu itu. Jadi ya santai aja gitu. Tapi aku lihat ya enggak. Tapi ini aku bilang ini bukan mukjizat sih, tapi aneh juga. Kan ada 7 sifat Bushido ya. Angga kan tahu ya. Teman-teman tahu ya. Ada 7 sifat Bushido. Jadi waktu kami gladi resik malam itu, Niko bilang, nanti masing-masing bicarain soal sifat Bushido. Dihitunglah ternyata 7 yang hadir. Kalau Pak Budi hadir, 8 jadinya. Malah bingung, satunya ngomong apa gitu. Makanya aku bilang, wah ini gila kok bisa gini ya bro. Iya aneh juga nih katanya gitu-gitu. Jadi
AFC ini kayak dapat blessing terus gitu, apapun yang terjadi. Dan ingat teman-teman, seperti aku bilang di awal, dari ribuan orang yang diskusi sama aku, telepon, ngeluh sampai jam 3. Aku nih kalau orang ngobrol nggak sampai jam 3, jam 4 karena orang tahu gue begadang, terus tanya terus gitu. Jadi dari ribuan orang yang diskusi sama aku, ngeluh, curhat, apa aja deh, ketakutan. Tidak ada satupun yang mati karena COVID sampai aku lagi ngobrol sore ini. Gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu itu juga. Ribuan yang kena, tapi ribuan juga yang sembuh. Bukan ribuan kena, ribuan mati. Gitu ya. Yang mati ada beberapa orang. Ada Mbak Kiki yang aku hormatin, Pak Harto, Agus Soeharto, ada siapa tuh kemarin, terus ada downline-nya Pak Eka Yanto, downline-nya Emily. Hitungan jari dari ribuan orang. Mereka meninggal ya bukan karena COVID juga sih, tapi mungkin karena ada komorbid semua gitu ya. Dokter Nur Salam pun ada komorbid. Gitu. Jadi ya itu hati-hati kalau ada yang komorbid, memang harus ekstra hati-hati. Ya, ekstra hati-hati. Vaksin penting ya teman-teman, sekali lagi aku bilang vaksin penting banget karena vaksin menurunkan angka kematian sampai 98%. Jadi teman-teman kalau sudah divaksin dan naik titernya, maka kemungkinan Anda mati gara-gara COVID turun sampai 98%. Kemungkinan Anda bergejala berat turun sampai 95%. Kemungkinan Anda bisa menularkan pada orang lain turun sampai 93%. Itu gunanya vaksin, makanya vaksin digalakkan untuk memutus rantai penularan. Vaksin lah, nggak usah takut. Aku aja malah hobi vaksin. Yang lucu lagi ada temen aku divaksin Sinovac, ereksi terus. Iya enggak? Jadi dia bilang, gue kok jadi ereksi terus ya, gue mau vaksin terus lah katanya Sinovac. Nah gitu-gitu loh. Jadi tidak semuanya cerita-cerita di lapangan itu benar. Terus juga teman-teman harus tahu semua yang sudah diizinkan sama pemerintah, Kemenkes, Balai POM, itu pasti sudah melalui uji klinis yang ketat. Apalagi presiden kita vaksin kan. Masih ada loh enggak tim kita ini yang takut loh divaksin loh. Iya. Enggak lah dok, gue usul aja cukup lah. Nggak mau aku vaksin. Kena akhirnya, barusan. Nah begitu kena sekarang baru vaksin. Gak apa-apa kok vaksin itu nggak usah takut. Apalagi Sinovac. Sinovac itu pakai cara kuno ya teman-teman, jadi paling aman. Nggak ada satupun temen aku divaksin Sinovac mendapat gejala berat, termasuk yang hipertensi, termasuk yang autoimun, malah berani dia vaksin dan nggak apa-apa gitu. Kalau yang lain aku belum coba dan aku mau coba. Terutama katanya dikombinasi sama Moderna atau Pfizer ya. Cobalah. Jadi bahan uji coba, kelinci uji coba nggak apa-apa. Orang namanya udah diselidiki kan. Betul. Oh ya teman-teman pasti nggak lupa ya bahwa virus ini bisa mati dengan sabun biasa, dengan sabun colek. Pokoknya semua yang berbentuk basah dan sabun dia mati. Mati teman-teman. Jadi nggak usah terlalu beli-beli yang mahal-mahal juga. Beli aja sabun biasa tuh, merek-merek tertentu. Aduk-aduk aja pakai tangan. Nah, ada cara bersihinnya, terutama ujung jari. Katanya ada yang sering meleset tuh di ujung jari. Ya nggak, ujung jari itu artinya Anda rapatkan ujung jari Anda, diputar di telapak tangan yang satunya. Jadi ujung jari kanan dicatuin, dirapetin, diputer-puter di telapak tangan kiri. Itu ada yang bilang sih melesetnya tuh di kuku. Nah, jadi jangan lupa cuci tangan juga termasuk hal itu. Jadi tangannya dirapetin, dijadiin satu, jarinya diputer-puter di telapak tangan satunya yang ada sabunnya. Itu cukup dengan sabun. Oh, ini ada pertanyaan. Orang yang sudah kena vaksin kena malah lebih parah ya? Oke. Jadi gini teman-teman. Orang yang sudah divaksin pertama, di minggu-minggu pertama itu memang tubuhnya lagi belajar ya, kayak orang kuliah. Jadi dia lagi belajar mengenali si vaksin ini. Sehingga dianjurkan dia jangan terlalu capek, juga jangan sampai terpapar ya. Namanya terpapar itu kan walaupun sudah atau belum divaksin sama aja parahnya. Apakah lebih parah orang yang divaksin sama yang belum divaksin? Enggak. Orang yang sudah divaksin ya tentunya akan lebih aman daripada yang belum divaksin. Tetapi jangan lupa ada faktor lain, yaitu komorbid. Seperti yang aku bilang tadi, berapa banyak virusnya masuk, makanya jangan sering di ruang tertutup. Ketemu orang jangan lama-lama. Kalau mau lama-lama, ya di luar lah. Kayak kemarin aku di Bali, di pantai lah ngobrol.
berdiri 1-2 meter ya aman dong gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman harus tahu, harus lakukan dan terus diafirmasikan gitu. Ada lagi pertanyaan apa aja nggak yang Ada yang nanya seperti dok, kita jadi bilang? tadi dokter bilang mau vaksin berkali-kali, emang maksudnya boleh dok vaksin berkali-kali gitu? Vaksin berkali-kali ini teman-teman namanya mix vaksin ya. Jadi di Eropa sekarang lagi diselidiki, dicoba. Kebetulan salah satu saudaraku itu kepala rumah sakit di Brussel, di Jan Palvin Steikenhuis namanya, di Belgia. Nah jadi di sana dokter-dokternya lagi lakukan nggak? Jadi lagi dicoba. Mereka coba, termasuk saudaraku coba, tapi ini research ya. Jadi ini bukan anjuran aku loh, tapi ini research. Tapi aku akan lakuin gitu loh. Nah, dia pertama pakai yang kalau aku nggak salah pakai AstraZeneca, terus dia hajar lagi Pfizer gitu ya. Apakah aman atau nggak tahu. Karena belum ada kepastian tentang itu, tetapi beberapa dokter banyak sih, bukan beberapa sih nggak. Bahkan di Indonesia sudah juga gitu loh. Jadi sudah banyak yang coba dengan mix vaksin. Jadi 2 vaksin dengan cara yang berbeda. Aman nggak? Nggak tahu. Jadi ini lagi dalam research. Nah, beberapa teman mencoba melakukan, termasuk saudaraku, itu memang untuk dia, waktu di AstraZeneca, cuman titernya naik sekitar 200-an ya kalau nggak salah. Begitu dia hajar lagi dengan Pfizer, naik jadi 1040 gitu. Dan kenapa ya bisa begitu? Logikanya yang dia sampaikan padaku adalah ada 2 sistem yang berbeda yang dipakai. Misalnya dia malah mau pulang Indonesia, dia mau hajar lagi Sinovac gitu. Walau mau 3 vaksin. Apakah aman nggak? Sekali lagi aku bilang nggak tahu karena itu masih research, tetapi pada beberapa teman dia dokter semuanya titernya naik. Dan ini lagi diselidiki, tapi aku yakin suatu hari nanti ini akan dibolehkan gitu ya. Akan dibolehkan, sama kayak kita misalnya vaksin hepatitis B, ada kan yang namanya mereknya Heparix, ada yang namanya Hepa B Panik. Nah, jadi banyak merek tertentu, boleh nggak dipakai untuk boosting? Logikanya boleh. Untuk virus ya, iya juga gitu ya. Jadi boleh kan? Ya boleh. Tapi aman nggak? Nggak tahu. Aman nggak amannya ini nggak yang masih tanda tanya. Tapi kalau aku akan bukan pertaruhkan sih ya, tapi aku akan ambil kriteria research itu untuk diriku. Oke. Wah, ini ada pertanyaan bagus, banyak yang nanya nih, nggak banyak yang nanya aku. Jadi kita minum Utsu sama Suba itu ganggu efek vaksin nggak? Nanti Utsunya bunuh vaksinnya, gitu ya. Gini teman-teman, seperti aku bilang, vaksin ada 2 macam. Kalau yang Pfizer, Moderna, udah pasti teman-teman nggak ragu-ragu karena itu bukan dari virus. Nah, teman kalau Sinovac dia dari virus yang dilemahkan. Ingat ya teman-teman, dari virus tapi yang dilemahkan, mati dia udah nggak punya kemampuan untuk menginfeksi. Jadi dia kayak sampah ya teman-teman, bisa bayangin ya. Jadi kayak sampah yang udah mau dibuang. Beda sama virus yang aktif dan masih garang, masih ganas, masih virulen. Itu pasti dibunuh sama NK sel kita, gitu ya. Nah, tapi kalau virus yang disuntikkan melalui vaksin ini, dia sudah kayak sampah, kayak mungkin seperti darah yang udah mati, sel-sel darah merah udah mati, udah mau dibuang dari tubuh. Jadi dia sudah tidak terdeteksi sebagai musuh. Sehingga produk kita kalau diberikan, itu justru efeknya akan memperkuat kemungkinan terbentuknya antibodi. Itu jawabannya. Oke. Nah, jangan takut, minum aja. Kapan boleh minumnya? Kapan aja. Suntik jam 9, minum jam berapa? Bebas. Nggak ada larangan apapun terhadap orang yang mau divaksin dengan produk kita. Dan ingat teman-teman, saudaraku dari luar negeri bilang, most of all dari semua yang udah kita bicarain sore ini paling penting adalah perilaku. Penyakit ini penyakit perilaku. Perilaku kita harus dirubah semua. Bukan buruknya aja, bukan bagusnya, tapi kebiasaan. Misalnya pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, itu kan kebiasaan ya. Aku pun gitu gak sampai hari ini. Mana bisa sih? Hidung gatel enggak ngapain Pak? Garuk pasti. Gitu. Iya gitu. Jadi
memang perilaku ini yang agak sulit. Nah, makanya gimana caranya? Ya pertama, tadi cuci tangan. Kan kalau kita cuci tangan terus tidak sudah steril, kepegang hidung, mata ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kebiasaannya mulai dibentuk satu-satu, kita mulai bikin habit yang baru, perilaku yang baru, mindset yang baru, pola hidup yang baru, sampai kapan ya dok? Selamanya. Selamanya dong. Virus ini nggak bisa hilang ya teman-teman. Aku sekarang cuma berdoa, umur 12 sampai 17 sudah boleh vaksin, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini umur 12 ke bawah boleh gitu loh. Ya. Itu yang aku lagi afirmasi. Aku nggak afirmasi corona hilang, nggak mungkin hilang. Virus aja nggak, influenza aja nggak hilang. Oke. Gitu. Nah, yang harus kita hilangkan, kalau mau garis kerasnya, orang-orang yang tidak percaya COVID dan terus nyebarin hoax dan terus menyebarkan virus karena dia keliling gitu loh. Itu yang sebenarnya harus dibasmi pola pikirnya. Nah, dok, Makanya aku, ya silakan. Dok, kalau misalkan habis kena COVID, udah negatif, misalkan saya udah PCR lagi negatif, nah kira-kira berapa hari kemudian lagi saya harus tes lagi untuk meyakinkan lagi kalau saya ini emang benar-benar udah negatif? Pertanyaan itu sebenarnya untuk ego pribadi ya teman-teman, untuk memuaskan diri. Kalau aku bilang sih nggak perlu, oke? Nggak perlu. Kalau teman-teman misalnya sudah melalui masa isolasi mandiri 2 minggu, lalu setelah 2 minggu itu 2-3 hari nggak ada gejala sama sekali, nggak ada keluhan apa-apa sama sekali, termasuk radiologi ya di ronsen, parunya bersih, keluhan bersih, terus coba jalan deh 700-800 meter nggak sesek lagi, nggak ada apa-apa, ya nggak perlu. Tapi kalau memang penasaran, pengen periksa lagi, kalau aku periksa 2 hal. Pertama PCR, kedua periksa juga antibody SARS-CoV-2 yang kuantitatif. Di situ kita bisa lihat apakah ada kenaikan titer antibody ya. Kalau dia naik, teman-teman, wah itu sip banget. Kalau baru seminggu 2 minggu dia udah ada angka, walaupun angkanya baru 15 atau 20, itu sip banget. Ya berarti imunitas Anda bekerja bagus sekali. Nah, penyintas-penyintas kebanyakan angkanya bisa mencapai 250 atau lebih gitu ya. Sedangkan orang yang divaksin seperti aku aja naiknya cuma sampai 78 gitu. Jadi apa ya, pokoknya 2 minggu itu adalah masa isolasi mandiri dan masa penularan. Jadi setelah lewat itu orang itu udah nggak menular kecuali yang bergejala berat sekali. Ya, nah kalau dia bergejala berat sekali, maka 2 minggu itu dihitung dari dia sudah tidak bergejala. Tapi kalau dia OTG, maka 2 minggu isoman, minum semua produk sesuai dengan anjuran dokter, maka dia sudah tidak menular. Nah tinggal dia ingin pastikan istilahnya kepuasan batin, periksa PCR, silakan. Biasanya 3 hari sampai 7 hari setelah dia bebas gejala. Gitu nggak? Oke. Oke, kayaknya udah cukup dok, udah sore soalnya. Oke. Udah jelas, sangat jelas dijelaskan tentang COVID dan tentang apa yang harus dilakuin, teman-teman, apa yang harus dipikirin, apa yang harus tahu teman-teman yang lain juga yang mungkin nggak bisa hadir hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu saya tutup aja. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir dari siang sampai sore ini. Thank you Dr. Luigi sharingnya. Sama-sama enggak. Thank you juga tadi Cilavina udah sharing juga gimana sih caranya menebar positive vibes gitu ya. Dibandingin dengan sharing-sharing berita-berita yang saya nggak bilang hoax, cuman berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Oke, jadi pesan saya cuman jangan lepas ya dok konsumsi UTSU berapa dok? Kalau kalau cepat aja dari dokter kira-kira kalau Aku pokoknya gini ya teman-teman, juga nih teman-teman kebanyakan hampir member ya aku lihat. Jadi gini, kalau aku ditanya orang termasuk prospek ya, jadi kita kan jangan off it terus ya. Masuk prospek, kalau aku bilang aku minum USU 8, Suba 4 sehari gitu ya, supaya gue panjang umur, terus imunitas gue bagus, supaya gue bisa hidup lebih lama sama anak bini gue, emak gue dan sebagainya. Nah, lu maunya gimana? Ya kan, lu mau kayak gue atau enggak itu terserah lu. Kadang-kadang kita ngomong kayak gitu malah closing diamond enggak? Tapi kalau kadang-kadang orang Indonesia ini lebih senang dengan hal-hal yang menakutkan atau ya, itu tips saja untuk di lapangan.
Kalau aku pribadi bagus tuh kalau aku di rumah. Kalau aku udah mulai keluar rumah, aku minum 8 sampai 10 sampai 14 sampai unlimited deh. Aku kemarin di GWK minum terus pokoknya. Ya nggak apa-apa kan gitu loh. Gitu. Jadi ingat bahwa sekali lagi kalau teman-teman banyak pertanyaan ke aku juga, apakah produk AFC aman untuk orang? Jelas-jelas aman karena pabriknya memang non kimia ya teman-teman ya. Jadi bahaya-bahaya dari kimia itu akan hilang gitu ya. Saya terus teman-teman, mulai buang semua berita negatif, mulai buang juga apapun berita-berita media sosial yang menakutkan, karena Anda mau tonton atau enggak, berita itu akan ada terus. Kenapa enggak dibalik? Sekarang Anda mulai kontak ke dokter Armin, ke semua teman-teman yang sudah sehat, tanya bagaimana mereka melewati masa-masa terinfeksi COVID, gitu ya. Prokes jangan lupa, vaksin jangan lupa. Oke ya, selamat sore. Selamat sore. Nah teman-teman, selamat sore semuanya. Thank you udah hadir. Daripada lihat Instagram, kalau saya ada tips, teman-teman download TikTok deh. TikTok nggak ada COVID-COVIDan, beneran. Kalau TikTok, saya sama Dokter Luigi lebih demen sih dibandingin sama Instagram. Iya. Iya. Banyak yang segar-segar malah di TikTok. Oke, kalau gitu. Thank you dok, thank you teman-teman semua. Selamat sore. Bye-bye.